pekerjaan mungkin yang kayak aduh kok pekerjaan gue kayak gini, itu sebenarnya pilihan. Bener, itu pilihan. Kita kan bukan binatang, kita kan dikasih otak kan. Benar. Memilih. Nah. Aku nggak setuju kalau ada orang yang bilang. Oke guys, welcome back to my channel. This is Aristo. Ya, kali ini kita kedatangan Bryce. Hai Bryce, apa kabar? Puji Tuhan baik. Tuhan sehat. Waduh. Sehat dong. Ngapain Kakak aja? apa kabar? Puji Tuhan sehat dan masih jomblo. Ya nggak apa-apa. Ya. Bukan jomblo ya, tapi lebih tepatnya single. Kalau Single? jomblo itu nggak laku. Kalau single tuh Iya. mencari yang terbaik dari yang paling. Oh iya dong, best of the best ini. Oh, Sibuk apa sekarang guys? Kalau aku sekarang kesibukannya itu konten YouTube, terus juga lagi bikin single. Bikin single? Buat yang mau rilis. Nanti kan aku mau rilis single. Wow. Doain ya. Oke, boleh cerita dikit single? Singlenya. Kalau singlenya itu belum bisa aku ceritain. Oke, ini masih secret ya guys. Iya, belum bisa aku ceritain karena itu kan nanti aku kena. Oke, ini memang sudah ada itu Jadi ya nggak boleh. kan. Tapi kalau untuk beberapa lagu yang bakalan yang udah aku recycle, itu salah satunya lagu dari Panbers, udah Gereja Tua, lagu-lagunya itu udah aku recycle, tapi belum tayang, baru sementara proses. Oke. Sama ya paling cover Iya. Kemarin aku udah lihat loh yang cover yang abis kamu upload kemarin tuh yang di sawah-sawah itu. Oh iya, itu project dari orang. Oke. Nitip ke channelku. Oh nice. Itu keren loh, serius. Iya, Itu konsepnya keren. Keren banget loh itu. Keren. Multicam dari depan, dari samping, dari ini Dan kan. itu subuh-subuh tahu perjuangannya gila banget itu. Wow. Iya. Berangkat jam berapa nih? Itu aku berangkat jam setengah 4. Setengah 4 pagi? Nggak tidur setengah 4 terus aku tag sampai jam 11 terus baru pulang ke rumah baru tidur. Kalau Kak Ega sekarang kesibukannya apa? Sibuk ini masih kan sama kayak dulu kan aku kan suka bikin cover, terus bikin tutorial, covernya juga macam-macam yang dari akustik, terus habis itu bikin solo gitar, habis itu bikin musik-musik elektronik seperti itu kan. Terus aku jualan lagu, sama akhir-akhirnya aku bikin podcast. Nah, ini. Jadi mantap nih podcast ini, udah siapa aja nih yang diundang nih? Udah banyak ini. Saling support lah kan, sama-sama. Iya, besok nanti aku cariin lagi lah. Oh siap, cariin lagi. Oke mami. Biar nanti masuk di sini. Namanya apa sih? Podcast Aristo Ega. Sesimpel itu belum. Atau kamu ada ini buat mikirin apa nama podcast yang cocok buat apa? Nanti lah kita ngobrolin, jangan di sini. Oh gitu ya. Ya, surprise. Oke. So, kamu udah berapa lama sih cover di YouTube ini? Dari 2018 ya. 2017 atau enggak 2018. Cuman naiknya itu di 2019. Naiknya di 2019. Berarti udah 4 tahun ya? Kok dari startnya? Iya, 4 tahun. 4 tahun. Itu Tapi aku sempat vakum juga, sempat nggak ngonten waktu aku di Rising Star dulu. Selama 3 bulan, 4 bulan. Itu di Rising Star-nya tahun berapa sih? 2019. 2019. Cuman dulu kan aku waktu 2017 awal-awal itu kan aku masuk di channel orang. Oke. Jadi kayak ya udah deh kamu nyanyi di sini, nanti kita kasih kamu satu konten gitu. Oh gitu. Nice. Jadi memang ada beberapa lagu yang naik tapi bukan di channelku, di channel Bedanya dia. orang. Tapi yang nyanyi kamu. Dan nyanyi aku. Ada player lainnya nggak? Playernya siapa ya? Ada playernya juga atau cuma sendiri? Ada playernya. Itu genrenya main apa aja? Pop kok. Main pop. Selama ini kamu ngover, kamu udah main genre apa aja? Kebanyakan masih pop. Karena kan kalau kita gini ya Kak, sebenarnya kan kalau cover itu tergantung pasar ya. Iya. Pasarnya kita apa? Karena kan kita berkonten untuk komersial. Iya benar. Kita nggak bisa pungkiri itu. Cuman aku suka genre apapun sebenarnya. Cuman kalau untuk konten yang memang untuk aku upload di YouTube ya memang yang aku tahu oh ini bakalan orang Iya, bakalan bener, respect bener. ketika itu ditayangkan. Gitu. Cuman ya kalau untuk sekarang sih kayak ya kadang-kadang ada yang nonton, kadang-kadang nggak ada yang nonton. Iya, algoritmanya semakin nggak tahu sih, aku juga ini gimana sih? Makanya lebih baik kita bikin podcast. Iya, dengerin orang ngobrol itu paling bener. Kamu biasanya kalau liatin kira-kira yang bakal apa sih, sesuatu yang bakal meledak atau sesuatu yang bakal boom viral di ini,
lagu-lagu itu dari mana? Kan biasanya kalau aku lihat ya yang cover-cover gitarku aku sendiri nih. Aku biasanya dari TikTok nih, lagu-lagu TikTok yang sering buat orang-orang joget itu kan macam-macam kan. Aku bikin cover gitar, aku bikin cover EDM dan lain-lain kayak gitu. Kalau kamu dari mana biasanya? Kalau aku kalau zaman sekarang ya TikTok kan baru ada di zaman 2019 ya. 19 20 21 kan. Kalau zaman dulu aku ya sesuai lagu yang aku suka aja. Karena aku bukan tipe orang yang kalau aku bikin konten semuanya tentang duit. Oke, nice. Itu bagus loh. Iya, karena nggak semua hal itu tentang uang. Iya kan? Nggak semua hal itu harus tentang duit. Jadi kayak kalau kamu kerjanya benar, kamu niat, kamu memang benar-benar melakukan itu dengan sungguh-sungguh, aku rasa itu pasti akan ada upahnya. Nggak perlu kita berharap. Amin. Karena kalau kita berharap kita stres juga. Benar, malah Kadang-kadang stres kita sendiri. bakalan, kok nggak naik sih. Kalau aku nggak pernah kayak gitu. Jadi apa yang aku pengen cover, ya aku cover. Tapi kadang-kadang aku tanya ke kakak, kan aku punya 2 kakak, dia juga bisa nyanyi. Vokal semua. Vokal semua. Wih, boleh dong kapan-kapan ini? Iya. Oke. Tapi perbedaannya umur aku sama mereka kan 15 tahun sama 12 tahun. Jadi kalau aku sharing itu kadang-kadang enak. Aku bawa lagu apa ya, kan mereka tahu. Enak loh, sharingnya lebih ini ya lebih. Iya. Jadi bukan kayak kakak, jadi kayak lebih kayak teman aja. Asik ya sharingnya. Apalagi vokal semua kan. Besok aku mau bikin konten, kalian jangan lupa nonton. Nanti aku mau bikin. Oke, di mana? Di Di YouTube? Blaze Adam, YouTube YouTube. Blaze Adam. Oke, tunggu guys. Harus nonton. Itu kira-kira kapan tuh? Aku masih nunggu jadwal dari mereka sih. Oke. Mereka berdua kan orangnya sibuk ya. Oke, wow. Jadi kayak aduh apa susah juga nih kalau Susah, kayak iya. ngatur jadwal. Iya itu. Itu kalau masalah yang ngomongin tentang stres tadi tuh, aku tuh pernah ngalamin kan dulu. Waktu pas konten itu, wah udah konten, udah kayak gini banget, konsepnya udah matang dan teman-teman YouTube aku yang lainnya yang udah gede-gede tuh juga ngomong, channelmu tuh udah bagus, musikmu juga udah nggak yang receh-receh gitu kan, udah berbobot. Tapi apa yang kurang? Settingan studiomu juga udah bagus, tapi apa gitu? Lah itu malah kadang-kadang kalau kedengeran kayak gitu terus kan malah stres kan aku kan. Iya. Kepikiran, ini apa sih sampai waktu itu masih belum subscribernya masih belum sampai 1000 kok, makanya masih belum bisa gitu. Nah, aku pikir malah aku nggak konten tuh. Kebanyakan mikir karena duit lah, aku udah amat sih. Fuck money, aku pokoknya berkarya konsisten terus nanti kan akan mengikuti. Kalau itu kan berarti tergantung respon hati kita kan. Iya benar. Karena kalau aku pribadi, aku mengerjakan apa yang harus aku kerjakan. Sisanya itu biar Tuhan yang ngatur gitu loh. Karena kita nggak bisa. Kadang menurut kita itu paling terbaik, tapi kan mungkin menurut Tuhan itu kayak tunggu dulu deh. Iya benar. Gitu kan. Ada saatnya. Karena coba Kak, aku tuh pernah ya Kak nyetir mobil, aku nyetir terus aku berhenti di lampu merah. Oke. Terus di saat itu tuh memang aku lagi bimbang-bimbangnya, aduh karirku gimana gitu-gitu kan. Apalagi dengan kuliah kita yang musik, yang di mata orang-orang aja itu pasti bakalan sulit deh kamu cari pekerjaan gitu loh. Terus aku mikir kayak semua yang aku doain tuh kayak belum ada yang dijawab. Terus aku lihat lampu merah, aku di traffic light, aku tuh ngeliat gitu, berhenti kan bengong sendiri. Terus aku mikir, oh iya juga ya kalau aku ibaratkan Tuhan itu traffic light, bayangin aja kalau semuanya dikasih lampu hijau, pasti tabrakan kan? Iya kan? Bener. Jadi mungkin memang ada yang harus ini kamu hijau dulu deh, yang ini kamu merah dulu. Tapi pasti tepat waktunya. Pasti tepat waktunya, bener. Iya kan? Bener banget, emang Tuhan istimewa sih, super sekali. Makanya semua harus, kalau aku semua mau mengawali atau mengakhiri apapun pasti. Iya. Gak semua hal itu tentang berkat kan bukan. Iya, nggak selalu tentang uang, iya. Teman yang baik, kesehatan. Nah itu aku ngerasain juga, jadi kayak, aduh, aku tuh dari 2017 ngonten kaya enggak, aku miskin iya, gitu. Tapi aku mikir, tapi ada hal yang aku kadang-kadang lupa untuk disyukuri. Aku punya Kak Jul, Kakak, Mas Seno, Mas Nino, Mbak Lia, itu kan orang-orang yang nggak pernah aku duga tapi mereka datang gitu. Karena sebenarnya waktu tuh jauh lebih, waktu dan perhatian tuh jauh lebih penting daripada duit. Setuju. Iya kan, duit kita bisa cari. Bener. Itu yang susah dicari. Iya.
Jadi kadang-kadang ya udahlah, jalanin aja. Pasti semuanya pasti akan ada upahnya. Itu yang tepat. Bijak banget guys. Karena saya punya kakak-kakak yang sudah jauh lebih tua. Oke. Jadi ketika, nah ini, Kenapa itu? kalau aku tuh dewasa sebenarnya bukan karena setiap proses itu aku alami. Oke, nice. Enggak juga, tapi karena setiap aku sharing kayak, aku kan punya 2 kakak, cowok sama cewek. Jadi kalau kayak aku sharing kayak, aku tuh bingung Kak, tapi pakai bahasa Sulawesi, saya tuh stres, besok harus bagaimana. Tapi mereka itu adalah tipe orang yang, udahlah masa depan tuh Tuhan sudah atur. Yang Anda lakukan, kerjakan apa yang sekarang ada, itu yang Anda lakukan. Masalah hasil tuh biar Oh iya Tuhan benar. tahu. Yes, Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya aku mindsetku itu jadi lebih ke naik satu level. bener. Jadi nggak yang stuck kayak orang-orang yang kayak stres, nggak ada duit. Aku tuh orang yang nggak aku tuh orang yang nggak pernah stres kalau nggak ada duit. Oke, wow. Iya. Wow. Kamu pasrahkan semuanya gitu atau gimana? Nggak berserah, bukan pasrah. Oh iya berserah, iya Kalau beda. berserah, kalau pasrah itu beda. Kalau Pasrah kita ya udah nggak apa-apain, apa-apa. nerima apa aja gitu Kalau ya. aku tuh berserah. Masih ada berjuang gitu dari berserah. Semangatnya juga masih mau. Jadi aku tuh orang yang nggak pernah mikir besok aku mau makan apa. Aku nggak pernah takut. Nice, something loh. Iya dong, kan burung aja kan Tuhan pelihara, apalagi manusia. Nah itu Iya dia. kan? Itu aku pernah denger nih bahas apa sih ilmu cicak. Jadi orang-orang Jawa tuh suka ngomongin ilmu cicak. Semua tuh ada rezekinya. Kita belajar dari ilmu cicak aja. Cicak yang ada di tembok atau di atap itu kan, itu makanannya apa? Makanannya kan nyamuk, lalat. Mereka semua terbang. Cicak nggak terbang. Tapi dia nggak pernah mati. Kita nggak pernah lihat cicak mati kelaparan kan? Pasti ada. Itu di saat yang tepat pasti dikasih sama yang di atas. Semua sudah dia. Jadi sebenarnya easy going aja sih. Yang Tapi harus tetap harus melakukan, berjuang. Iya. sesuatu jangan tidur aja bahan ya, Rebahan, bikin terus pasti. iya. Udah miskin akhlak, miskin apa? Duit, waduh. Iya. Miskin Tapi yang paling pengetahuan. penting adalah teman-teman sih. Iya. Circle itu sangat mempengaruhi kok. Banget. Banget. Makanya kalau ada orang yang bilang kamu kok milih-milih teman sih? Ya teman tuh harus dipilih. Ya, harus coy. dipilih, Iya benar. kan? Memang harus Yang kayak nggak gitu. boleh kita pilih tuh kalau kita mau baik sama orang. Tapi Nah. namanya teman ya kita harus pilih. Bener. Zaman gini teman pada kunyuk semua. Wah, iya. Ya nggak pilih lah. Ya harus Dimanfaatin disortir. ujung-ujungnya ya. Iya dong. Iya bener. Setuju aku itu. Emang kayak ada ini kan aku pernah apa ya? Pernah lihat videonya orang-orang ini sih apa ya? Orang-orang besar pokoknya. Dia ngobrol berdua gitu. Ya podcast tapi zaman dulu. Kayak podcast gitu tapi reality show gitu. Dia ngomong, "Show me your friends, I will show you your future." Iya. Itu ngena banget Iya sih buat sih. aku sih. Iya kan? Jadi circle itu sangat berpengaruh besar banget kamu ke arah mana. Kalau misalkan kamu ibaratnya serigala ngumpulnya di domba-domba, dia akan jadi domba. Iya sih. Gitu kan. Ya gimana kamu ke arah sana? Kalau aku sih waduh, anjir kata-katanya istimewa banget. Show me your friends, I will show you your future. Iya karena kan kalau aku sih percaya, maksudnya kayak everyone comes into my life for a reason. A reason, pasti, ya. kan? For good or bad. Yeah. Tapi yang pasti kan mereka sebenarnya punya alasan tersendiri kenapa mereka hadir. Iya. Kalau yang baik dan masih tetap bertahan sama kita, ya kita pertahankan. Iya. Kalau yang pergi, Ya udah silakan. Iya kan? Ah. Karena kan dalam kehidupan tuh dalam setiap season kehidupan tuh pasti selalu terjadi 2 hal. Iya kan? Akan ada orang yang datang dan pergi dan akan ada orang yang tetap people that stay. Oke. Iya kan? Kalau memang they go, let them go. Let them go. Let them go, yes. Iya dong. Saya suka di sini. Wow. Gitu jangan kita menangis Waduh, merengek. nggak zaman. Mereka malah Jangan. ketawa lihat gitu. Kalau aku sekarang punya sistem hidup, kalau orang datang dan pergi, entah itu teman atau siapapun itu, aku nggak akan pernah marah dan nggak akan pernah kayak, kamu kenapa sih pergi? Aku nggak akan kayak gitu. Tapi justru aku akan masuk dalam kamarku dan aku akan berdoa. Oke Tuhan, mungkin peran mereka itu selesai di hidup. Selesai. Wow, so itu. Ya iya dong. Terus kita mau ngapain? Iya kan? There is a reason why people come and there is a reason why people leave. Iya. Right. Iya dong. Iya kan? Iya. Pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Alasan buat aku sih kalau gitu sih lebih ke aku.
kenapa dia datang berarti aku harus belajar apa, kenapa dia pergi aku harus belajar apa di situ kan, buat kita lebih dewasa. Iya, karena kalau kita nggak kayak gitu kita nggak akan ngerti. Benar. Kan kita harus kebentrok dulu tuh sama sesuatu hal yang menurut kita tuh ini kayaknya menyakitkan, aku harus kayak gimana, aku harus belajar sabar sama orang sama Kak Ega nih, aku belajar sabar. Dan aku nggak pernah menyalahkan orang-orang yang datang dan pergi loh ya. Iya, benar. Maksudnya kayak kalau memang dia pergi ya wes, memang mungkin dia nggak cocok nih karakternya sama aku, tapi dia adalah salah satu orang yang mungkin mengajarkan aku untuk sabar. Pasti akan ada artinya orang-orang yang pergi itu. Iya, pasti ada. Iya pasti kan? ada. Iya. Barangkali dia, aku pernah kan itu kayak yang dia pergi nih. Terus suatu saat lama itu dia kembali lagi tuh ke aku, datang ke kehidupanku lagi. Terus aku kayak apaan sih, dulu udah tiba-tiba pergi ngilang gitu aja terus datang lagi. Ini bukan pacar ya, ini temen yang ya adalah kan. Kita ngomong kayak something kan toxic relationship kayak gitu kan. Toxic relationship kan nggak cuma tentang pacaran, nggak cuma tentang apa namanya hubungan temen, tapi bisa dengan hubungan apapun, relation kan hubungan apapun ya buat aku. Jadi dia dulu pernah setoxic itu, terus dia pergi terus datang lagi aku kan sudah membentengin diri membatasi ya segitunya. Ternyata di situ tuh aku kayak dikasih apa ya, dia kembali tuh kayak aku ada belajar lagi tuh di situ dari apa yang dia cuma datang sebentar itu terus habis itu pergi lagi seperti itu. Jadi kayak aku nggak yang langsung kayak waktu itu ya, aku nggak langsung menolak yang langsung dia datang gitu, nggak yang kayak gitu, nggak. Oh aku cerna dulu dia kesini ngapain nih, pasti ada alasannya yang atas mempertemukan aku sama dia lagi untuk belajar itu, untuk belajar something itu. Jadi kalau buat aku sih, mau dia dulu toksik kayak gimana, bukan aku memasukkan dia ke circle lagi ya, enggak, tapi cuman kayak iya ketemu saya ngobrol-ngobrol aja, habis itu dia pergi lagi, silakan. Ya karena kan memang kalau toxic relationship itu memang sering terjadi sih. Sering banget, sering di kota-kota besar ya. Iya. Kota kecil aja dapat. Wah iya, apalagi yang besar, aduh. Karena kalau itu kan banyak hal ya, dia mencakup banyak hal ya. Entah kita yang kayak ibaratnya kita ngumpul di salah satu circle dan kita nggak menjadi diri kita sendiri kan sebenarnya udah toxic, juga, sudah kan? toxic. Iya, jadi sebenarnya pinter-pinter memilih circle, pinter-pinter memilih sahabat. Iya benar. Lebih baik kita punya satu teman, tapi yang benar-benar teman kan, benar-benar sahabat gitu loh. Ya. Kalau aku lebih baik punya satu sahabat daripada aku punya banyak teman tapi toksik sih. Setuju, benar. Tapi aku tidak membenci mereka loh ya. Karena kan juga banyak orang yang aku jauhin. Mungkin yang kemarin sempat kelihatan, oh ini kayak tiap hari bareng, tapi tiba-tiba nggak bareng gitu loh. Aku nggak membenci mereka, tapi aku membatasi. Iya. Iya kan? Iya, benar. Karena udah nggak make sense antara aku sama temanku ini. Jadi kayak ya udah ngapain? Lebih baik kita biasa-biasa aja, tetap saling menegur, tapi nggak deket. Nggak bakalan ada masalah. Iya, nggak bakalan ada cekcok juga. Lebih baik kayak gitu. Iya kan Kak? There's difference ya antara membenci dan membatasi. Iya. Karena mencari orang yang punya kasih itu sulit. Iya kan? Orang baik sama kasih, baik kasih itu beda loh. Oke. Yang kayak gimana guys? Kalau baik? Kalau baik ya kamu baik, tapi kamu bisa berubah jadi orang jahat. Secepat itu bisa langsung tiba-tiba berubah 180 derajat. Lebih akan cepat berubah kalau kita dikatakan baik. Oh gitu. Karena aku ngerasain, kayak aku kenal satu orang nih, dia baik, aku selalu bilang orang ini baik, tapi besok dia bisa tiba-tiba jadi kayak yang jahat, bisa tiba-tiba berbeda. Tapi kalau dia punya kasih dalam hatinya, itu pasti beda. Makanya kenapa lagu Kasih Ibu Kepada Beta, perbedaannya gini, lebih simpel. Kalau baik itu ada batas, kalau kasih itu nggak ada batas. Nice. Iya kan? bener sih. Kasih itu nggak ada batas, kasih itu nggak berharap kamu balas. Iya, itu nggak berharap kasih. Makanya kenapa lagu itu Kasih Ibu Kepada Beta tak terhingga sepanjang masa. Iya bener. Hanya memberi, tak harap kembali. Kenapa dia nggak pakai baik? Iya ya, kan? make sense ya, bener sih. Iya kan? Iya. Karena baik itu ada batasan.
baik itu mengharapkan untuk kita juga digituin sama orang. Aku udah baik sama kamu kok kamu gak baik sama aku. Iya, nah, gitu kan? Aku mengasihimu, aku akan belajar untuk semua masalah yang namanya ada hubungan, entah hubungan pertemanan, hubungan pacaran atau suami istri. Itu kalau di kacamata aku kita harus punya kasih. Karena contohnya gini, kita berteman aja deh, berteman atau kita pacaran. 1 tahun, 2 tahun itu masih kelihatan bagus-bagus. Iya. Tahun ketiga, tahun keempat baru tahu. Iya. Dan kalau kita menjalani satu hubungan cuman gara-gara kita saling sayang atau kita saling cinta, itu bakal iya kan? Bener. Makanya aku sangat memilih yang namanya pasangan untuk sekarang. Oh nice. Karena aku butuh sosok orang yang mempunyai kasih. Karena ketika kamu punya kasih, ketika kamu mungkin one day nggak mencintai aku, kamu akan belajar untuk mencintai aku. Itu beda. Bener sih, bener. Beda kan? Bener. Makanya aku paling kesel sebenarnya kalau tanyain kayak teman-temanku kan beberapa udah nikah kan. Oke, wow. Kamu nikah kenapa? Cinta. Ya, sayang aja sih mendengarkan itu ya. Itu terlalu ya beda sih, tapi kalau buat kita itu bukan alasan. Bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Iya. Cinta itu bakalan punah. Bener. Ketika dia punya intinya itu tadi kasih itu, ketika dia mau meredup dia bisa naik lagi tuh. Iya. Iya kan? Iya. Sama kayak kita kayak contoh aku mungkin kesel sama kakak, tapi kalau aku punya kasih pasti aku bakalan mikir. Iya. Dia ada baiknya ya, sehingga tuh meskipun dia itu ngeselin, tapi kan dia kayak gini, oh ya udah deh aku mau lagi deh. Itu kasih. Iya bener. Kalau baik dong mah. Apa itu? Ada orang yang baik ternyata ada maunya. Ada orang yang baik ternyata nusuk dari belakang. Ada loh, aku ngalamin itu. Kalau saya sih puji Tuhan nggak pernah ngalamin sih kalau yang nusuk-nusuk. Oh nggak pernah? Nggak pernah kalau Jangan yang nusuk. Cuman kalau yang kayak di depan ngobrol baik, di belakang jahat itu sering. Ya itu nusuk dari belakang kan? Maksudnya kalau untuk hubungan pacaran ya. Oh, pacaran. Kalau berteman ya sering lah pasti. Iya, itu makanya itu. Iya sih, tapi untuk memilih apa ya? Aku pernah ada statement nih. Aku ada statement. Ini sebenarnya agak cerita aku sendiri nih guys. Jadi waktu itu aku ya deket sama orang. Terus pokoknya ada intinya itu yang kita nggak bisa barengan. Ada sesuatu yang kita nggak bisa barengan. Tapi kita ngerasa kita tuh menurut dia ya aku orang yang tepat dan menurut aku dia orang yang tepat. Tapi waktunya salah. Terus ada statement orang yang ngomong kayak gini ke dia dan dia ngomong ke aku, orang yang tepat di waktu yang salah itu tetaplah salah. Dia ngomong kayak gitu tuh ke aku. Ya tapi ini kembali lagi ya, itu aku nggak bisa memaksakan pendapat. Buat aku nggak masuk kayak gitu. Buat aku nggak masuk. Kalau udah tahu kamu itu tepat tapi nggak jalanin, atau udah tahu itu nggak tepat tapi tetap kamu jalanin, cuman orang bodoh yang melakukan itu. Buat aku seperti itu sih. Udah tahu kamu jalan terus, jalannya nggak bener nih, itu ada sumur tuh, kamu bakal masuk situ tapi kamu jalan terus, itu bodoh. Iya kan? Ya karena sebenarnya bukan masalah di waktu yang salah, itu laguku tuh. Oh iya siap. Oke. Judul singleku yang kemarin tuh judulnya Tak Tepat Waktu. Itu salah sebenarnya. Karena sebenarnya bukan kayak gitu. Yang salah itu perasaan sendiri. Bukan waktu, jangan nyalahin waktu. Ya, kami hitam nih. Nyalahin waktu. Yang jalanin kan kamu. Iya makanya. Dia nggak tahu apa-apa kan waktu itu ngapain. Waktu kan kita yang mengatasi sebenarnya. Iya benar. Jadi itu sama kayak orang tuh sering bilang, oh kamu tuh kayak gini karena takdirmu. Aku tuh paling nggak masuk, itu nggak masuk di otakku. Aku juga sama. Karena bagi aku takdir itu adalah kematian. Kamu kalau mati kamu nggak mungkin hidup lagi. Iya benar. Kecuali mujizat kan baru iya, lagi. Benar. Tapi kalau kamu tiba-tiba kamu dapat pasangan yang kalau orang Jawa bilang bosok, kamu dapat pekerjaan mungkin yang kayak aduh kok pekerjaanku kayak gini, itu sebenarnya pilihan. Bener, itu pilihan. Kita kan bukan binatang, kita kan dikasih otak kan. Benar. Memilih. Nah, aku nggak setuju kalau ada orang yang bilang tenang aja, jodoh, rezeki itu semua udah Tuhan udah atur. Mungkin itu benar. Tapi kalau nggak diperjuangin, mungkin itu benar. Tapi kita tuh manusia. Benar. Kita punya akal sehat, kita harus mikir, ya kan? Iya. Kita tuh bukan binatang. Kalau binatang oke lah, jalan ketabrak selesai. Kalau kita kan punya otak.
Kita tahu mana yang baik, mana yang enggak. Kita tahu, oh ini cocok nggak ya buat aku, ini pekerjaan tuh cocok nggak ya, oh ini pasangan cocok nggak ya. Terus kita yang bawa di hadapan untuk yang di atas, nanti dia yang responnya. Iya dong. Bener sih. Kalau dibilang semua kehidupan itu sudah diatur, berarti orang yang pelakor diatur Tuhan diatur ya, dia nyalahin dong. Itu. Iya bener. Aku tuh nggak masuk. Kalau ada yang kayak gitu tuh, teman-teman kayak gitu tuh aku sering jengkel sendiri. Itu buat sering tak jauhin yang kayak gitu. Defensifnya mereka sih, menurut aku gitu. Tapi kalau aku tuh memang berangkat bisa seperti ini tuh dari kakak-kakakku sebenarnya. Support system. Iya. Karena setiap hal apapun mereka itu selalu kayak, terutama kakakku yang cowok ya. Oke. Aku kan tipe orangnya suka emosi. Oh wow. Aku emosian. Oke, nice. Aku adalah satu kejadian di mana yang kakakku yang nomor 2 ini pernah diceritain orang jelek. Jadi dia itu kan, mereka itu takut kalau ngobrol ke aku. Karena aku tipe orang yang to the point. Kalau nggak aku status ya aku chat kamu. Pasti kayak gitu. Cuman ketika aku ingin melakukan itu, pasti kakakku yang cowok pasti selalu ngomong gini, nggak usah, nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu mau baik ya baik. Jangan punya kasih yang mula-mula. Kalau ngana baik ya baik. Kalau masalah dia jahat, dia saja. Tapi setelah tak pikir-pikir ya juga ya, kita cuma punya 2 tangan. Kita nggak mungkin dong nutup mulut orang-orang. Atau kita harus jelasin ke satu orang, kita tuh nggak kayak gitu, kita tuh nggak kayak gitu, kan nggak mungkin. Kita cuma punya 2 tangan, berarti kita tutup telinga kita sendiri, mulut sama mata. Selesai. Nah, mulai dari situ aku belajar untuk lebih cuek. Iya sih, nggak ada selesainya kalau nanggepin mereka. Iya, nggak ada selesainya. Jadi kayak kalau ada orang yang bilang, si Bres gini ya, terserah deh, nggak ngefek. Atau juga bukan kalian yang ngasih makan, ya kan? Yang jalanin juga bukan kalian. Bahkan mau ada 1000 orang yang mengutuk aku nggak akan takut, Kak. Oh nice, itu keren loh, itu keren loh. Iya dong, itu aku nggak pernah takut sama yang namanya kutukan. Banyak anak-anak, orang-orang yang mungkin ada beberapa orang yang Kak Ega tahu ya. Kayak ada orang yang deket di depan baik, tapi nanti di belakang ceritanya jelek. Ketika mereka berucap jelek itu kan sebenarnya udah mengutuk kita kan. Oh iya. Tapi ini nih buat pesen juga, ini pesanku buat teman-teman yang ada. Kalau kalian mungkin merasa kalian dikucilkan, kalian gak dianggap sama orang-orang sekitar, kalian dikutuki, kalian diomonginnya gak baik-baik, atau mungkin marah-marahin, atau mungkin apapun yang terjadi. Kalau aku pribadi, 1000 manusia bahkan 1 dunia mengutuki aku, itu nggak akan ada efeknya, karena aku punya Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Iya dong, iya kan? Itu pasti. Tapi kalau kalian percaya, kalau kalian nggak percaya itu nggak akan terjadi. Iya, benar. Iya Itu kembali kan? lagi ke mereka. Kembali lagi ke kalian. Tapi nggak usah dengerin orang, karena yang menentukan masa depanmu tuh bukan manusia. Mereka ngomong kayak gitu kan, mereka pun juga sebenarnya bimbang. Iya, benar. Mereka nggak tahu mereka mau kayak gimana. Benar. Setuju. Iya, karena menjadi orang sukses itu nggak semuanya harus tentang kamu pengusaha. Banyak orang yang menganggap bahwa orang sukses itu orang pengusaha. Sekarang aku tanya, ojek online banyak anak-anaknya yang sekolah di UGM. Iya. Mereka sukses kan menjadi ayah yang menjadi ojek online yang bisa menyekolahkan anaknya di UGM sampai lulus. Itu juga sukses. Karena ukuran sukses itu bukan tentang kamu apa, kamu siapa, nggak kayak gitu. Bener sih, itu dari itu bisa digaris ini kan, dari yang itu masuknya itu SDM. Iya. SDM, ketika itu SDM-nya memang dia baik, udah selalu memilih pilihan-pilihan yang terbaik dan tidak. Oke, kita boleh lelah lah di hidup kita, tapi kita nggak boleh menyerah. Kita boleh berhenti, tapi kita nggak boleh mundur. Kita berhenti cuma buat istirahat nih, buat maju lagi habis itu. Karena pada intinya gini, ibaratnya gini deh, kita Kak Eka pasti pernah naik pesawat lah kan. Kak Eka naik pesawat, aku tanya sekarang, kakak takut nggak naik pesawat? Enggak kan? Enggak. Kakak nggak tahu kan siapa pilotnya? Nggak tahu juga. Iya kan? Tapi kakak tenang kan, tetap duduk berangkat gitu. Karena kalau kakak tahu kehidupan kakak yang atur Tuhan, kenapa kakak harus khawatir? Nah itu dia. Itu pada intinya. Bener.
kita takut boleh, manusiawi, tapi nggak boleh jadi ketakutan, nggak boleh kita kasih makan jadi ketakutan. Iya. Nggak boleh kayak gitu, karena Tuhan nggak pernah memberkati orang-orang yang terlalu takut, terlalu khawatir. Nggak boleh. Iya sih. Iya. Kita harus percaya kalau semuanya Tuhan pasti atur kita jadi orang yang lebih baik. Itu kan ada apa namanya? Kata-kata ya aku suka banget. Ora et labora. Artinya itu bekerja dan berdoa. Tetaplah itu aku waduh itu something sih buat aku. Jadi kalau kita cuma bekerja doang tanpa, kalau buat aku ya guys, bekerja tanpa berdoa itu nothing. Berdoa tanpa bekerja ya kita gimana sih, gak cuma rebahan tapi berdoa mintanya macam-macam gitu ya mungkin 1 banding 1 berapa triliun gitu mungkin bisa ya, tapi kayaknya enggak deh kalau menurut aku, konsepnya enggak gitu deh, tetap harus berdoa dan bekerja. Ya memang kita harus berdoa, bekerja, kita kerja bagian kita biar Tuhan yang kasih hasilnya. Iya, berserah ya, bukan pasrah. Kalau pasrah itu jangan rebahan itu pasrah itu ya udahlah terserahlah Tuhan mau bikin, nggak kayak gitu caranya. Kita kerjain bagiannya kita biar Tuhan kerjain bagiannya dia. Tapi kalau itu contoh kayak gini, aku punya cita-cita dari kecil tuh aku pengen jadi artis. Oke, nice. Itu ambisiusku dari kecil. Sampai akhirnya aku masuk Rising Star, aku keluar, aku bikin YouTube ya kan. Kalau aku terlalu terpaku sama apa yang aku, semua manusia kan pasti punya plan. Iya, benar. Aku pun juga punya plan. Iya. Aku pengen di umur 22 aku udah jadi artis. Ternyata aku sampai umur 24 aku masih seorang YouTuber. Oke, nice. Aku nggak menganggap aku artis, cuman aku bisa dikatakan lah public figure. Iya. Dan kalau aku terlalu terpaku sama apa yang aku planningkan, bisa gila. Iya. Iya kan? Bener. Iya, setuju. Tapi kalau aku pulang lagi, aku punya plan boleh. Tapi kan Tuhan bilang rancanganku bukan rancangan. Iya kan? Iya. Kalau Tuhan pengen aku besok jadi PNS, piye? Iya kan? Iya kan? Tapi iya, semuanya kan pasti ada alasannya. Iya. Iya kan? Jadi loh. tenang aja, hidup itu tenang, hidup itu cuma sekali. Kita harus tenang. Tujuan hidupnya kita juga untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani manusia yang ada di depan kita ini. Apalagi menurut tetangga ya. Hidup kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Gitu, benar sekali. Semua agama ngajarin itu pasti. Benar. Ketika kita mati yang Tuhan tanya itu seberapa baik kamu melakukan kebaikan atau mungkin apa? Dia nggak mungkin tanya kamu sekolah di mana. Kalau dia mengukur sekolah udah pasti aku yang masuk surga duluan karena aku penyanyi jadi sang. Oke ya. Jadi introvert ya. Aku nyanyi gitu. Bagi suara ya. Iya, Bagi sound ya. kayak gitu. Duit itu pada akhirnya nggak akan ada artinya kok guys. Karena aku tuh bukan tipe orang yang bisa mengungkapkan isi hatiku sebenarnya sama semua. Oke. Aku tuh tipe orang yang aku tuh orangnya rame. Tapi sebenarnya orang tuh nggak tahu. Oh iya. Aku kan kakak pernah lihat aku sedih? Gak pernah. Iya kan? Gak pernah. Gak pernah. Karena bagi aku gini, kita cerita sama orang itu nggak akan ada jalan keluar sebenarnya. Kalau kita mau cerita, seharusnya kita cerita ke keluarga kita yang bisa menerima kita. Bener. Iya kan? Bener. Kalau kita cerita ke orang, kalau kita cerita ke orang yang salah, hancur. Hancur malah kemana-mana ntar sini. Nah dari bagi aku tuh lebih baik aku masuk kamar berdoa, selesai. Karena cuma itu penghiburanku. Ceritakan sama yang lebih. Iya dong, karena dia bisa membolang hati manusia. Dia bisa merubah apapun yang kamu rasa itu di titik tersulit, dia bisa rubah itu. Karena jangan pernah menganggap, banyak orang yang bilang aku tuh sampah, aku tuh udah kayak gini. Salah. Sampah itu bisa menjadi pupuk paling terbaik. Kalau anak pertanian tuh pasti tahu. Iya kan? Jangan pernah meremehkan hal kecil. Karena sampah itu bisa menjadi pupuk paling terbaik. Kalau di kepercayaanku kan aku Kristen. Yang Tuhan pilih jadi raja dari antara kakak-kakak Daud siapa? Daud paling kecil. Daud paling nggak ada apa-apanya lah ya. Iya. Tapi yang Tuhan pilih jadi raja dia. Iya kan? Bener. Karena orang yang merendahkan diri dia akan diangkat. Dia nggak akan pernah menjadi ekor, tapi dia akan jadi kepala. Iya benar. Tapi percaya atau enggak, tergantung respon hati. Kita bisa ngomong kayak gini, bisa kita lihat kayak ada orang yang dia bagus ya, dia sering ibadah gini-gini. Tapi kan Tuhan kan nggak tahu isi hati orang. Istimewa. Iya
Iya kan? Ini Bres yang terakhir nih buat closing nih. Sebelum kita closing, apa nih saran buat teman-teman yang sedang berjuang di hidupnya, berjuang apapun itu, entah itu pekerjaan atau relationship, apapun boleh. Ya kalau saran aku buat semua orang, dan ini untuk juga aku sendiri ya, yang paling pertama harus kita ingat adalah kehidupan kita pasti bakalan baik-baik aja kalau kita berserah, berdoa, dan melakukan sesuatu. Dan yang paling penting itu adalah peka dengan rambu-rambu yang Tuhan kasih, karena Tuhan nggak mungkin datang terus ngomong. Iya. Ya kan, jadi dia pasti akan ngasih nih kisi-kisi, nih dia kasih ketemu sama ini, nanti dia kasih jalan yang ini. Jadi kalau saran aku buat teman-teman yang ada di rumah, kalau mungkin kalian sekarang ada di titik paling terendah dan mungkin kalian merasa bahwa kalian tuh nggak bisa melakukan apa-apa, kalian harus percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang sanggup merubah kutuk itu menjadi berkat. Kalau kalian percaya, paling penting itu aja, simple. Kalau kalian percaya itu, setiap kalian mengalami masalah, kalian pasti akan bisa menerima. Karena bersyukur itu bukan cuman tentang kebaikan. Tapi kamu harus bersyukur juga ketika kamu ada di titik yang paling terburuk. Karena itu yang akan membangun sebenarnya. Benar, setuju. Kalau nggak ada itu, kita nggak akan ada effort yang lebih tinggi. Kita akan stuck di situ aja. Kita akan stuck di situ. Karena bersyukur itu bukan tentang duit. Bersyukur tuh banyak hal. Dan Kita harus punya teman, apapun kayak kapan. aku diajakin Kak Ega. Aku bersyukur, berarti aku salah satu orang yang Kak Ega percayakan untuk menyampaikan. Iya. Effort buat pengaruh positif itu ya. Itu kalau orang lain mungkin nggak ada duitnya ya nggak mau. Kalau aku nggak. Iya. Iya kan, karena itu berarti kakak percaya dong sama aku. Percaya banget. Sekian banyak teman-temannya kakak yang kakak undang aku, padahal aku bukan artis, aku biasa aja. Kalau dibilang YouTuber juga aku kan YouTuber. Well, thank you banget Bres udah datang, udah berbagi sama kita semua. Kapan-kapan kalau itu part 2 boleh ya? Bikinlah. Oke, thank you Tapi Bres. lebih kocak. Oke, siap. Gimana nih? Gini aja. Oke, thank you. Oke, thank you guys. Sini Aris Lega sign out. Saya Bryce Adam. Bye.